Untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Mbak. Kabarnya gimana? Baik, Mbak. Baik. Pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Di sini ada yang tahu apa itu jaringan komputer? Belum. Jadi jaringan komputer adalah suatu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam ruang lingkup atau suatu teknologi. Secara sederhana, pengertian jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari komputer-komputer serta perangkat-perangkat elektronik yang saling terhubung sebagai satuan sistem. Dengan terhubungnya perangkat-perangkat tersebut memungkinkan terjadinya penggunaan sumber daya bersama-sama. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada LAN. LAN atau Local Area Network merupakan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah jaringan biasanya berisi satu LAN. Meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil, dan kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network, adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Jenis jaringan komputer ini lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. Selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas, meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara. WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran telepon dan gelombang radio, dan mungkin terbatas pada perusahaan atau dapat diakses oleh publik. Selanjutnya ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputer termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada layar OSI. Layar OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layar adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate. Ini berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan syarat atau spesial. Jadi layar OSI itu ada fungsi. Yang pertama itu aplikasi layar adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi atau pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Yang kedua ada presentasi layar, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Yang ketiga ada sesi layar, yang berfungsi untuk mendefinisikan
bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Yang keempat ada transport layer, berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Yang kelima ada network layer, adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan. Pada suatu network, layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keenam ada data link layer, memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Yang ketujuh atau yang terakhir ada physical layer, fungsinya untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Sampai di sini ada yang tanyakan? Belum. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada topologi jaringan. Ada yang tahu apa itu topologi jaringan? Belum. Oke. Jadi topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Nah, topologi itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada topologi star. Topologi star merupakan bentuk jaringan yang semua node terhubung dengan titik percabangan. Topologi ini paling banyak dipakai di perusahaan, kantor, atau warnet. Kelebihan dari topologi star ini adalah pemasangan dan perubahan jaringan sangat mudah dan tidak mengganggu jaringan lain. Paling fleksibel dalam perawatan. Jika ada gangguan pada suatu kabel, maka tidak mengganggu jaringan lain. Mudah mendeteksi kerusakan, kontrol terpusat pada satu node atau titik khusus, yaitu server atau hub. Kekurangan dari topologi star ini, setiap workstation harus memiliki kabel masing-masing dan membuat hub pada terminal pusat. Jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan berhenti. Jadi topologi star itu seperti ini sebenarnya. Jadi di sini ada komputer, ada komputer yang terhubung pada satu hub seperti ini. Selanjutnya ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang menggunakan satu kabel pusat di mana semua node terhubung dengan kabel tersebut. Kelebihan dari topologi bus adalah penambahan atau perubahan mudah tanpa mengganggu jaringan lain. Hemat kabel karena hanya menggunakan satu jalur utama. Kekurangan dari topologi bus, jika ada gangguan di sepanjang kabel, maka seluruh jaringan akan terganggu. Sering terjadi tabrakan data karena mekanisme jaringan sangat sederhana. Jika jalur utama putus di tengah, maka jalur di belakangnya mengalami gangguan. Sering terjadi kepadatan yang membuat macet atau lambat kecepatan akses. Jadi topologi bus itu seperti ini ya. Di sini ada server yang berhubung oleh satu kabel. Di sini ada lain-lain. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Pada topologi bus jumlah layer ada batasannya atau tidak? Itu tergantung penggunaannya. Jadi jumlah layer itu tidak harus 5, tidak harus 4, jadi tergantung kebutuhan saja. Jelas? Selanjutnya ada topologi ring. Topologi ring adalah
pengembangan dari topologi bus, di mana jalur utama membentuk lingkaran dari server ke seluruh workstation atau node. Kelebihan dari topologi ring tidak ada tabrakan data seperti pada topologi bus, karena data hanya akan dikirim oleh satu node pada saat yang bersamaan. Kekurangan dari topologi ring adalah pengembangan jaringan kaku. Jika ada gangguan pada suatu node bermasalah, maka seluruh jaringan akan ikut bermasalah, karena seluruh node ikut mengelola informasi yang beredar. Jadi topologi ring itu bentuknya seperti ini. Jadi semua komputer itu terhubung dan bentuknya itu seperti cincin gitu. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh berbentuk topologi adalah bentuk topologi di mana semua node saling terhubung. Topologi ini hampir tidak pernah dipakai karena sulit dalam penanganan dan pemelaksanaan serta perawatan. Kelebihan dari topologi mesh, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan komunikasi berlebih, relatif mudah dalam memperbaiki kerusakan karena model koneksi point to point. Kelemahan dari topologi mesh, sulit ketika melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang. Setiap jumlah komputer dan perawatan ditambah biaya yang dibutuhkan sangat besar dalam perawatan. Topologi mesh itu bentuknya seperti ini. Selanjutnya ada topologi tree. Topologi tree pada dasarnya merupakan bentuk yang lebih luas dari topologi star. Seperti halnya topologi star, perangkat node device yang ada pada topologi tree juga terhubung kepada sebuah pusat yang pengendali atau central hub yang berfungsi mengatur traffic di dalam jaringan. Kelebihan dari topologi tree, yang pertama itu mudah dalam mengembangkan, yang kedua mudah mendeteksi kerusakan atau kesalahan, yang ketiga manajemen data yang baik. Kekurangan dari topologi tree, yang pertama kinerja yang lambat. Hub menjadi peran penting, menggunakan biaya yang banyak karena menggunakan banyak double hub. Ini seperti ini. Ini seperti ini. Selanjutnya ada peer to peer. Topologi peer to peer merupakan jaringan di dalam komputer yang di dalam rangkaiannya hanya terdiri dari beberapa komputer saja. Kelebihan dari topologi ini, biaya pengadaan lebih murah karena tidak memerlukan komputer server maupun perangkat pendukung jaringan. Masing-masing komputer dapat berperan sebagai klien maupun server. Instalasi jaringan yang cukup mudah. Kekurangan dari topologi ini adalah keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat rentan karena setiap komputer memiliki sistem security yang berbeda-beda. Sulit dikembangkan. Sistem keamanan dikonfigurasi oleh masing-masing pengguna. Jadi seperti ini. Jadi di sini komputernya itu bisa menjadi server, bisa menjadi klien. Selanjutnya ada client server. Didefinisikan sebagai suatu arsitektur jaringan komputer di mana perangkat klien melakukan proses meminta data dan server yang memiliki tugas untuk memberikan respon berupa data terhadap request tersebut. Kelebihan dari client server ini, yang pertama kontrol terpusat pada server, backup terpusat pada server, kemudahan perawatan, peningkatan keamanan. Kekurangan dari client server, kegagalan pada pusat kontrol, biaya pengeluaran jaringan lambat. Ini seperti ini. Oke, terima kasih. Materi hari ini